Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Maka perlu kita ketahui sesungguhnya bulan Muharram itu bukan hanya sekedar pertanda bahwa tahun telah berganti. Akan tetapi ia adalah merupakan seruan Allah agar kita mengganti diri kita menjadi jauh lebih baik. Allah tidak menciptakan waktu dengan sia-sia. Bahkan Allah bersumpah untuk menjadi perhatian khusus pada diri kita. Wal fajr, demi waktu fajar yang telah kita lalui. Wad duha, demi waktu duha yang telah kita lalui. Wal lail, demi malam yang telah kita lalui. Wal asr, demi masa, detik, menit, jam, hari, bahkan minggu, bulan dan tahun telah kita lalui. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mereka yang meningkatkan kualitas iman mereka kepada Allah, diikutsertakan dengan melakukan amal-amal saleh. Wa tawassaw bil haq, mereka berusaha untuk menasihati, mentaati kebenaran yang datangnya dari Allah. Wa tawassaw bis sabr, kemudian mereka menasihati untuk memupuk kesabaran, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, hendaknya kita jadikan momentum Muharram itu sebagai bulan yang kita berada di dalamnya untuk berhijrah secara totalitas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah secara totalitas adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pergi untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah sejati bukan hanya berpindah tempat, akan tetapi hijrah sejati adalah berpindah cara pandang, berpindah tujuan hidup, berpindah dari dosa menuju ampunan, bahkan berpindah dari jauh kepada Allah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In 'iddatash syuhuri indallahi 12 fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Bahwa proses perjalanan kehidupan kita itu dilalui oleh 12 bulan yang Allah ciptakan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang menjadi bulan dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan kepada diri kita bahwa Allah yang telah menetapkan jumlah bulan yang kita lalui dalam perjalanan kehidupan kita, bukan manusia, bukan pula budaya. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kemudian Rajab. Disebut hurum bulan Muharram, bulan yang penuh dengan kecintaan Allah, bulan yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan-bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita langsung untuk tidak melakukan peperangan di dalamnya, untuk tidak saling bermusuhan di dalamnya, bahkan tidak melakukan dosa di dalamnya. Yang ada perintah agar kita fokus dalam amal kebaikan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, disampaikan kepada kita, man minna ya'malu amalan salihan wa huwa fil akhirah yadkhulul jannah. Barang siapa di antara kita yang dia di dunia sibukkan dirinya untuk melakukan amal kebaikan dan dia mati dalam kondisi melakukan amal kebaikan itu, kelak di akhirat dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegaskan juga kepada kita, man minna ya'malu amalan syarran wa huwa fil akhirah yadkhulun nar. Barang siapa di antara kita yang dia itu disibukkan dengan melakukan amal-amal keburukan dan dia mati dalam kondisi melakukan amal keburukan, dia belum bertobat kepada Allah, maka kelak di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Perubahan itu datang dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Sebab Allah memberi ketegasan pada Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Allah tegaskan kepada kita, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum diri mereka merubahnya. Makna daripada ayat di atas, Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa perubahan hidup berkaitan dengan rizki, nasib, derajat, ketenangan, kemuliaan, jiwa pada diri manusia itu tergantung dirinya sendiri. Allah tidak serta-merta memberikan keberkahan kecuali dirinya sendiri yang bertekad meninggalkan perkara-perkara buruk kemudian melakukan perbaikan yang mendatangkan keberuntungan kepada dirinya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak orang berdoa ingin sukses kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya senang, ingin hidupnya sukses, ingin hidupnya sejahtera, bahkan dia ingin mempunyai pangkat, jabatan, kedudukan. Tapi jarang di antara orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan niatnya, dengan doanya itu bersungguh-sungguh memperbaiki salatnya, bersungguh-sungguh memperbaiki lisannya, bahkan bersungguh-sungguh memperbaiki akhlaknya. Maka di bulan Muharram ini adalah merupakan waktu evaluasi. Apakah kita sudah mengubah diri kita sendiri sebelum meminta mengubah keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan pada Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan hendaknya kamu memperhatikan apa yang telah kamu perbuat untuk hari esokmu kelak di akhirat, dan sebaik-baik bekal yang engkau bawa kepada Allah adalah takwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah memanggil dengan panggilan yang mulia, yaitu wahai orang-orang yang beriman, menandakan bahwa memang benar-benar kita diperintahkan untuk memperhatikan apa yang disampaikan Allah kepada diri kita. Yang kedua, ayat tersebut mengajarkan kita untuk meningkatkan kualitas iman kita menjadi takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ayat tersebut mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan apa yang harus kita siapkan sebagai bekal hari esok kita kelak di akhirat nanti. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita tutup akhir tahun kita, kemudian kita masuk dengan tahun yang baru dengan merencanakan amal kebaikan di awal tahun baru tersebut. Dan sebaik-baik petunjuk yang hendak kita jadikan sebagai pedoman hidup kita untuk memperbaiki perjalanan kehidupan kita ke depan adalah Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kejelasan kepada kita pada Quran surat Al-Baqarah ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah kompas utama dalam hijrah kita. Kita tidak mungkin berubah dengan benar kecuali berlandaskan wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran.
Orang yang bertakwa tentu akan selalu menjadikan Al-Quran sebagai penuntun hidupnya, bukan hanya sekedar bacaan ritual. Al-Quran kita jadikan ia sebagai sahabat yang menemani hari-hari kita. Kemudian jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah memberikan ketegasan juga bahwa sesungguhnya kemuliaan yang akan kita dapatkan, yang akan kita raih dengan proses perubahan hijrah secara totalitas itu adalah melalui pembelajaran agama yang telah disampaikan kepada diri kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan pada Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dua tipe manusia yang ada di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mereka yang beriman, yang kedua mereka yang menuntut ilmu agama. Hadirin yang sama berbahagia, keutamaan tidak diukur dari jabatan yang kita miliki, keutamaan tidak diukur dari harta yang kita punya, keutamaan tidak diukur dari keturunan yang kita miliki. Akan tetapi keutamaan itu terukur oleh iman dan ilmu agama yang kita miliki. Hadirin yang sama berbahagia, maka mari kita berusaha untuk menjadikan diri kita jauh lebih baik, jauh lebih memperbaiki diri dari hari-hari sebelumnya dengan langkah-langkah hijrah secara totalitas. Yang pertama, mari kita niat yang tulus karena Allah untuk memperbaiki diri kita. Yang kedua, kita berusaha tinggalkan dosa secara sadar dan bertahap. Yang ketiga, kita memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah. Yang keempat, bangun hubungan yang kuat dengan Al-Quran. Yang kelima, berusaha mencari lingkungan yang mendorong kita untuk melakukan perubahan. Yang keenam, kita berusaha mengisi hari-hari kita, khususnya di Muharram ini dengan amal saleh. Seperti yang nanti kita lakukan pelaksanaan puasa Asyura di tanggal 10 Muharram, lalu bersedekah dan terus mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, buat komitmen pribadi yang kemudian ditulis target hidup baru kita. Saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup mari kita evaluasi diri kita dengan 7 pertanyaan. Yang pertama, sudahkah aku menjadikan Allah sebagai pusat orientasi hidupku? Yang kedua, apa saja dosa yang masih aku pelihara dan belum aku tinggalkan? Yang ketiga, apakah aku punya jadwal tetap untuk berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari? Yang keempat, sudahkah aku meminta maaf dan memperbaiki hubungan dengan orang tua, bahkan pasangan atau sahabatku yang pernah aku sakiti? Yang kelima, apakah aku sudah mengisi tahun baru Hijriah ini dengan target-target kebaikan yang konkret? Yang keenam, apakah lingkungan pergaulanku membawa diriku pada kebaikan atau justru menjauhkan diriku dari Allah Subhanahu wa taala? Yang ketujuh, jika aku wafat di awal tahun ini, siapkah aku menghadap Allah dengan bekal yang cukup? Maka semua harus kita jawab dengan kebenaran yang memang membuat diri kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inspirasi ini memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.